Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pada bagian pertama dari presentasi kita hari ini, kita akan menggali lebih dalam untuk memahami fondasi, filosofi, dan alasan fundamental dari dibalik berdirinya Tesla. Kita tidak hanya akan melihat apa yang mereka lakukan, tetapi yang lebih penting, mengapa mereka melakukannya. Perkenalkan, nama saya Anugrah Fitri Novanda akan menjelaskan lebih dalam tentang sejarah berdirinya Tesla. Tesla secara resmi didirikan pada bulan Juli tahun 2003 oleh Martin Eberhard dan Mark Trepenning. Namun, nama yang paling kita kenal yaitu Elon Musk bergabung tidak lama setelahnya pada tahun 2004 sebagai investor utama dan ketua dewan direksi. Pada pendiri ini bukanlah eksekutif mobil veteran. Mereka adalah sekelompok insinyur Silicon Valley yang brilian yang melihat masa depan dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki satu keyakinan kuat bahwa mobil listrik bisa dan seharusnya menjadi mobil yang lebih superior. Mereka ingin membuktikan bahwa kendaraan listrik tidak harus menjadi kompromi, ia bisa menjadi lebih baik, lebih cepat, dan yang terpenting, jauh lebih menyenangkan untuk dikendarai daripada mobil bensin konvensional. Pada tahun 2000-an, citra mobil listrik sangatlah buruk. Orang-orang menganggapnya sebagai kendaraan yang lambat, aneh dengan jangkauan terbatas, lebih mirip seperti kereta Golf yang dimodifikasi daripada mobil sejati. Ini adalah persepsi yang ingin mereka hancurkan. Namun, visi mereka jauh lebih besar dan lebih mendalam dari sekedar membuat mobil keren. Misi utama Tesla, seperti yang tercantum dengan jelas dalam setiap laporan dampak dan komunikasi mereka, adalah mempercepat transisi dunia ke energi berkelanjutan. Mari kita berhenti sejenak dan meresapi kalimat ini. Misi mereka bukanlah menjadi produsen mobil listrik terbesar atau menjual mobil paling banyak. Misi mereka bersifat transformatif dan global. Mobil hanyalah satu alat, hanya salah satu alat, mungkin alat yang paling terlihat untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Mengapa misi ini begitu mendesak dan begitu penting bagi mereka? Jawabannya terletak pada dua krisis eksistensial yang dihadapi peradaban kita. Yang keduanya disebabkan oleh ketergantungan kita yang mendalam pada bahan bakar fosil. Krisis pertama adalah perubahan iklim. Pembakaran minyak, gas, dan batu bara melepaskan miliaran ton karbon dioksida ke atmosfer setiap tahunnya. Emisi ini memerangkap panas, menyebabkan suhu global meningkat dan memicu peristiwa cuaca ekstrim yang semakin sering dan merusak. Ini bukan lagi teori, ini adalah kenyataan yang kita lihat dampaknya setiap hari. Krisis kedua, yang seringkali kurang disorot, namun tak kalah mematikan, adalah dampak kesehatan dari polusi udara. Polusi dari knalpot kendaraan dan pembangkit listrik konvensional memenuhi udara kota-kota kita dengan partikel berbahaya. Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu WHO World Health Organization, secara konsisten merilis data yang menunjukkan bahwa populasi udara menyebabkan jutaan kematian prematur setiap tahunnya di seluruh dunia. Ini adalah krisis kesehatan yang masyarakat yang senyap namun mematikan. Tesla melihat dua masalah raksasa ini bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai sebuah peluang terbesar untuk melakukan inovasi yang berarti. Visi awal untuk mengatasi masalah ini kemudian dijabarkan secara cemerlang dalam sebuah dokumen yang dikenal sebagai The Secret Tesla Motors Master Plan, yang tertulis dan dipublikasikan oleh Elon Musk di blog perusahaan pada tahun 2006.
Rencana ini adalah peta jalan strategis mereka, sebuah kerangka yang sederhana namun sangat logis dan kuat, yang terdiri dari 4 langkah utama. Langkah pertama, membangun mobil sport. Rencananya dimulai dengan membuat mobil sport listrik yang mahal dan diproduksi dengan volume rendah. Lahirlah Tesla Roadster. Mengapa mobil sport? Karena ini adalah strategi yang cerdas. Mobil sport memiliki harga jual yang tinggi, yang berarti margin keuntungannya bisa menutupi biaya riset dan pengembangan teknologi baterai dan powertrain yang saat itu masih sangat mahal. Roadster juga berfungsi sebagai bukti konsep yang memukau. Ia membuktikan kepada dunia bahwa mobil listrik bisa memiliki performa yang mengalahkan Ferrari, sekaligus membungkam semua keraguan tentang performa kendaraan listrik. Roadster adalah ujung tombak yang mendobrak persepsi lama. Langkah kedua, membangun mobil yang lebih terjangkau, membangun keuntungan dan pembelajaran dari Roadster. Langkah selanjutnya adalah membangun mobil yang diproduksi dalam volume lebih banyak dan dengan harga yang lebih sedikit terjangkau. Dari sinilah lahir Tesla Model S dan kemudian Model X. Model S secara khusus menjadi sebuah revolusi yang memenangkan berbagai penghargaan Car of the Year dan menunjukkan bahwa sebuah sedan keluarga bisa memiliki akselerasi supercar dan jangkauan yang praktis untuk perjalanan jauh, tingkat keamanan tertinggi, dan interior yang didominasi oleh layar sentuh futuristik. Ini adalah mobil yang mendefinisikan ulang kategori sedan mewah. Langkah ketiga, menciptakan mobil untuk pasar massal. Keuntungan dari model S dan X kemudian diinvestasikan kembali untuk mencapai tujuan akhir dari rencana tersebut. Menciptakan mobil listrik yang benar-benar terjangkau bagi pasar massal. Inilah diwujudkan oleh Tesla Model 3 dan kemudian Model Y. Model 3 adalah pertaruhan terbesar perusahaan. Mereka harus merevolusi proses manufaktur untuk dapat memproduksinya dalam skala besar dengan biaya yang cukup rendah. Misi ini membawa mereka melalui apa yang disebut oleh Elon Musk sebagai neraka produksi. Tetapi mereka berhasil. Model 3 dan Y kemudian menjadi mobil listrik terlaris di dunia. Dan inilah momen di mana transisi ke energi berkelanjutan benar-benar mulai dipercepat secara eksponensial. Langkah keempat, menyediakan energi surya. Dan yang terakhir, sambil melakukan semua itu, rencana tersebut eksplisit menyatakan perlunya menyediakan opsi pembangkit listrik tanpa emisi, karena mobil listrik hanya akan benar-benar ramah lingkungan jika listrik yang mengisinya berasal dari sumber yang bersih. Inilah mengapa Tesla mengakuisisi SolarCity dan mulai mengembangkan produk energi surya seperti panel surya dan solar roof. Strategi ini bukan hanya sekedar menjual produk secara terpisah, tetapi tentang menciptakan sebuah ekosistem energi yang terintegrasi dan mandiri. Seperti yang bisa kita lihat pada diagram yang sering mereka tampilkan dalam laporan dampak, Tesla tidak hanya memikirkan mobil, merancang seluruh rantai nilai energi, sebuah lingkaran yang tertutup, yaitu pertama, pembangkit energi generation melalui panel surya dan solar roof, energi bersih ditangkap dari matahari. Lalu kedua, penyimpanan energi, storage. Energi tersebut kemudian disimpan dalam baterai rumahan seperti Powerwall atau lain-lain. Lalu ketiga, penggunaan energi, yaitu consumption. Akhirnya energi bersih yang tersimpan itu digunakan untuk berbagai kebutuhan, terutama untuk mengisi daya kendaraan listrik mereka. Lingkaran ini, pembangkitan, penyimpanan, dan penggunaan adalah inti dari visi jangka panjang Tesla. Mereka tidak ingin hanya menjual mobil, mereka ingin mengubah cara kita menghasilkan, menyimpan, dan menggunakan energi secara fundamental.
Jadi sebagai penutup bagian ini, fondasi Tesla dibangun di atas sebuah keyakinan yang radikal pada masanya bahwa produk yang berkelanjutan tidak harus menjadi sebuah pengorbanan atau kompromi. Sebaliknya, mereka harus menjadi produk yang terbaik dalam segala hal. Mobil mereka harus lebih aman, truk mereka harus lebih efisien, dan rumah kita harus lebih mandiri secara energi. Filosofi inilah menjadi bahan bakar dari sebuah inovasi, semua risiko dan semua pencapaian yang akan kita bahas lebih lanjut di bagian-bagian selanjutnya dari presentasi ini. Hai, pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana Tesla tidak hanya menjual mobil, tetapi membangun ekosistem lengkap yang membuat kepemilikan kendaraan listrik menjadi lebih praktis, efisien, dan diinginkan oleh dunia. Melanjutkan dari misi besar Tesla untuk mempercepat transisi dunia menuju energi keberlanjutan, mari kita masuk ke inti yang paling dikenal perusahaan ini, yaitu kendaraan listrik atau electric vehicle atau EV. Nah, ketika kita mendengar nama Tesla, hal pertama yang muncul di pikiran kita adalah tentu mobil listrik yang futuristik, cepat, dan canggih. Tapi jarang disadari oleh banyak orang adalah bahwa Tesla tidak sekedar menjual mobil, tetapi Tesla membangun ekosistem transportasi yang terhubung, efisien, dan berkelanjutan. Sesuatu bahkan lebih besar dari sekedar kendaraan itu sendiri. Tesla memulai langkahnya dengan ambisi yang hampir mustahil. Pada awal tahun 2000-an, industri otomotif masih sangat skeptis terhadap mobil listrik. Banyak yang menganggapnya tidak praktis, tidak efisien, dan terlalu mahal, tetapi Tesla membuktikan sebaliknya. Mereka meluncurkan Tesla Roadster, mobil sport listrik pertama yang mampu menempuh jarak lebih dari 300 km sekali isi daya. Roadster bukan sekedar mobil, ia adalah pernyataan bahwa masa depan transportasi tidak harus menggunakan atau bergantung pada bensin. Nah, setelah Roadster, Tesla memperluas produknya, yaitu ada Tesla Model S sedan mewah dengan performa tinggi, lalu ada Model X SUV dengan desain pintu Falcon Wing yang ikonik, lalu Model 3 mobil terjangkau untuk pasar massal, lalu Model Y crossover populer untuk keluarga, dan proyek-proyek masa depan seperti Cybertruck, Tesla Semi yang bahkan mengubah cara kita melihat kendaraan komersial. Nah, kunci keberhasilan semua model ini adalah tergantung pada hal, yaitu performa, efisiensi, dan keselamatan. Tesla membuktikan bahwa mobil listrik memiliki akselerasi setara supercar, jangkauan 1000 km, dan tingkat keamanan tertinggi di dunia otomotif. Namun kehebatan Tesla tidak hanya diukur dari kecepatan atau desainnya. Yang lebih penting adalah dampaknya terhadap planet ini. Menurut Tesla Impact Report 2024, setiap mobil Tesla di jalan raya mencegah pelepasan hingga 35 metrik ton CO2e selama masa pakainya dibandingkan mobil bensin. Nah, angka itu mungkin terdengar abstrak, tapi bayangkan jika ada 1 juta mobil Tesla di dunia, maka kita telah mencegah emisi setara dan menanam lebih dari 50 juta pohon. Bukan hanya soal polusi udara, tapi juga kesehatan manusia, kualitas hidup di perkotaan, dan masa depan energi yang bersih. Satu hal yang paling ditakuti oleh pengguna mobil listrik adalah apa yang disebut dengan range anxiety, kecemasan kehabisan daya di tengah jalan. Nah, Tesla mengatasi masalah ini dengan solusi revolusioner, jaringan supercharger. Supercharger adalah stasiun pengisi daya ultra cepat yang tersebar di seluruh dunia. Dengan teknologi ini, pengemudi dapat menambah jarak tempuh ratusan kilometer hanya dalam waktu 15 hingga 30 menit. Tapi bukan hanya jumlah yang mengesankan, melainkan bagaimana jaringan ini terintegrasi dalam ekosistem Tesla. Sistem navigasi di dalam mobil akan otomatis menghitung rute terbaik, menunjukkan lokasi supercharger, bahkan memperkirakan berapa lama kita mengisi daya sebelum melanjutkan perjalanan. Nah, laporan 2024 mencatat bahwa 100% jaringan supercharger kini menggunakan energi terbarukan, yang artinya setiap kilometer yang ditempuh Tesla benar-benar bebas dari emisi dari sumber hingga penggunaan. Nah,
ini bukan hanya solusi teknis, tetapi juga emosional, menghilangkan rasa cemas dan menggantinya dengan rasa percaya diri bahwa masa depan kendaraan listrik itu nyata dan menyenangkan. Selain mengubah mobil dan infrastrukturnya, Tesla juga mengubah cara mobil dijual. Nah, berbeda dengan produsen mobil tradisional yang bergantung pada dealer, Tesla menggunakan model direct to consumer atau penjualan langsung ke pelanggan. Nah, kita bisa membeli Tesla sepenuhnya secara online, seperti membeli laptop di e-commerce, tidak ada tawar-menawar harga, tidak ada tekanan dari sales, dan semua harga transparan. Nah, pendekatan ini bukan hanya efisien, tetapi juga menciptakan hubungan langsung terhadap perusahaan dan konsumen. Ini memungkinkan Tesla memahami pengalaman pengguna, memperbaiki produk dengan cepat, dan membangun loyalitas pelanggan yang kuat. Satu lagi bagian yang paling penting dari ekosistem Tesla adalah layanan dan pemeliharaan. Tesla memperkenalkan konsep yang sebelumnya tidak ada di dunia otomotif, remote service. Banyak masalah mobil Tesla bisa dideteksi bahkan diperbaiki dari jarak jauh tanpa perlu datang ke bengkel. Misalnya, jika ada kesalahan sistem, Tesla mendiagnosis dan memperbaruinya melalui internet menggunakan fitur over the air atau OTA update. Mobil ini bisa mendapat fitur baru, peningkatan performa hingga perbaikan bug. Semua dilakukan otomatis seperti update software di ponsel. Sistem ini menunjukkan bagaimana Tesla bukan sekadar produsen mobil, tetapi melainkan perusahaan teknologi yang bergerak di bidang transportasi. Keunggulan Tesla tidak hanya pada produk individualnya, tetapi pada cara semua sistemnya saling terhubung membentuk satu ekosistem yang lengkap. Setiap mobil Tesla terhubung dengan aplikasi smartphone pemiliknya. Lewat aplikasi ini, pengguna bisa memeriksa status baterai, menyalakan AC sebelum masuk mobil, bahkan memanggil mobil agar bergerak ke posisi mereka dengan fitur Smart Summon. Nah, bayangkan jika kita keluar dari pusat perbelanjaan pada saat hujan, lalu cukup menekan satu tombol di ponsel kita. Nah, mobil Tesla perlahan datang menjemput kita. Teknologi ini membuat pengalaman berkendara menjadi lebih personal dan nyaman. Di sisi lain, Tesla juga menghadirkan integrasi energi di rumah melalui Tesla Wall Connector, Solar Roof, dan Powerwall. Artinya, pengguna dapat menghasilkan listrik sendiri di atap rumahnya, di siang hari menyimpannya di Powerwall, lalu menggunakannya untuk mengisi mobil di Tesla di malam hari. Nah, dengan begitu, siklus energi menjadi mandiri dan berkelanjutan dari matahari, disimpan di rumah dan digunakan untuk transportasi. Inilah bentuk nyata dari ekosistem tertutup yang dimaksud Tesla, di mana energi tidak lagi dibeli dari luar, tetapi diciptakan dan dikelola oleh pengguna itu sendiri. Lebih dari sekedar perusahaan otomotif, Tesla kini menjadi ikon perubahan budaya transportasi global. Nah, kalau dulu orang melihat mobil listrik sebagai sesuatu yang lambat, mahal, dan tidak efisien, Tesla mengubah seluruh cara pandang itu. Kini menjadi mobil listrik justru diasosiasikan dengan kecepatan, kemewahan, dan masa depan. Tesla berhasil menciptakan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar produk, yaitu gaya hidup baru. Mobil tidak lagi sekedar alat transportasi, tetapi bagian dari identitas, dari pilihan hidup yang sadar akan lingkungan. Nah, banyak pengemudi Tesla menggambarkan pengalaman mereka bukan seperti mengemudi mobil biasa, tetapi cara mengendalikan teknologi yang hidup dari layar sentuh yang sederhana, sistem autopilot yang cerdas, hingga pembaruan perangkat lunak yang terus membuat mobil menjadi lebih baik seiring berjalannya waktu. Nah, semua itu membuat Tesla bukan hanya memimpin pasar kendaraan listrik, tetapi mendefinisikan ulang makna mobilitas. Nah, pengaruh budaya ini meluas ke seluruh dunia. Kini hampir semua produsen seperti BMW, Mercedes, Volkswagen, Hyundai, hingga Toyota sedang berlomba-lomba membuat kendaraan listrik mereka sendiri. Beberapa di antaranya bahkan meniru model bisnis Tesla, seperti sistem penjualan langsung dari jaringan daya
milik sendiri. Nah, tidak hanya industri, tetapi juga pemerintah di berbagai negara ikut bergerak seperti Uni Eropa, Inggris, Norwegia, bahkan Kanada telah membuat kebijakan menargetkan penghentian total penjualan mobil bensin antara tahun 2030 hingga tahun 2040. Semua perubahan besar ini berakar pada satu ide sederhana, bahwa dunia bisa berpindah ketergantungan pada bahan bakar fosil ke sistem transportasi yang lebih bersih dan efisien. Dan ide itu lahir dari keberanian satu perusahaan kecil yang menolak tunduk pada cara yang lama. Tesla bukan hanya membuat mobil, mereka memulai gerakan global yang menumbuhkan kesadaran baru, tetapi inovasi dan berkelanjutan tidak bertentangan, tapi bisa berjalan bersama untuk masa depan yang lebih baik. Kalau kita melihat ketika kita berbicara tentang revolusi transportasi atau ekosistem kendaraan listrik (EV), kita sebenarnya sedang berbicara transformasi peradaban, bagaimana cara manusia bergerak, berpikir, dan menggunakan sumber daya. Tesla hanyalah awal dari era baru itu, sebuah era di mana mobil itu tidak sekedar lagi kendaraan, tapi bagian dari sistem kehidupan berkelanjutan, di mana energi bersih tidak lagi pilihan, tetapi kebutuhan, dan di mana setiap inovasi membawa kita selangkah lebih dekat pada bumi yang lebih hijau. Inilah makna sejati revolusi yang sedang kita saksikan, revolusi yang tidak hanya mengubah cara kita berkendara, tetapi juga cara kita memandang masa depan. Jadi, ketika kita berbicara tentang revolusi transportasi atau ekosistem kendaraan listrik (EV), kita sebenarnya sedang berbicara transformasi peradaban, bagaimana cara manusia bergerak, berpikir, dan menggunakan sumber daya. Tesla hanyalah awal dari era baru itu, sebuah era di mana mobil itu tidak sekedar lagi kendaraan, tapi bagian dari sistem kehidupan berkelanjutan, di mana energi bersih tidak lagi pilihan, tetapi kebutuhan, dan di mana setiap inovasi membawa kita selangkah lebih dekat pada bumi yang lebih hijau. Inilah makna sejati revolusi yang sedang kita saksikan, revolusi yang tidak hanya mengubah cara kita berkendara, tetapi juga cara kita memandang masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal dengan NIM H0712411065. Pada bagian ini saya akan membahas tentang ekosistem energi dan green economy Tesla. Kita akan fokus pada bagaimana Tesla tidak hanya membuat mobil, tapi juga membangun solusi untuk pembangkitan dan penyimpanan energi bersih. Tujuannya adalah untuk menunjukkan betapa krusialnya peran Tesla dalam green economy, mulai dari skala rumah tangga hingga level industri besar. Bayangkan saja kalau kita bicara tentang transisi ke energi berkelanjutan. Itu bukan cuma soal mengganti mobil bensin dengan listrik, tapi itu tentang menciptakan sistem energi yang lengkap, di mana energi datang dari sumber terbarukan, disimpan dengan efisien, dan digunakan tanpa membahayakan planet kita. Misi utama Tesla seperti yang sering ditekankan oleh Elon Musk adalah mempercepat dunia menuju energi berkelanjutan. Dan ini tidak akan tercapai kalau kita tidak mengatasi dua tantangan besar dari energi matahari atau angin. Pertama, sifatnya yang intermittent. Artinya matahari tidak selalu bersinar dan angin tidak selalu bertiup. Kedua, kita butuh cara untuk menyimpan energi itu supaya bisa dipakai kapan saja, bahkan saat malam hari atau cuaca buruk. Nah, di sini divisi energi Tesla masuk dengan produk-produk yang benar-benar inovatif dan sudah terbukti di lapangan. Mari kita mulai dari dasarnya. Yang pertama adalah pembangkitan energi. Tesla punya dua produk utama di sini, yaitu solar roof dan solar panel. Solar panel itu yang lebih familiar, panel surya yang bisa dipasang di atap rumah ataupun bangunan, kemudian menghasilkan listrik langsung dari sinar matahari tanpa emisi karbon sama sekali. Ini memungkinkan sebagai pemilik rumah untuk jadi produser energi sendiri, mengurangi tagihan listrik bulanan, dan bahkan menjual kelebihan energi kembali ke jaringan listrik di beberapa wilayah. Tapi yang lebih keren lagi adalah solar roof. Ini seperti atap rumah biasa, tapi terintegrasi dengan sel surya. Jadi tidak kelihatan seperti panel surya tradisional yang kadang bikin rumah terlihat aneh. Malah ini estetis, tahan lama, dan
bisa tahan badai atau hujan deras. Misalnya, bayangkan kalau rumah di daerah tropis seperti Indonesia di mana hujan sering datang. Solar roof ini dirancang untuk bertahan lebih lama dari atap konvensional sambil menghasilkan energi. Menurut data terbaru dari Tesla hingga 2025, instalasi solar mereka sudah membantu mengurangi emisi karbon dioksida setara dengan jutaan ton per tahun. Dan ini terus bertambah seiring lebih banyak orang beralih. Tapi pembangkitan saja tidak cukup kalau energinya tidak bisa disimpan. Disinilah inovasi Tesla benar-benar bersinar, terutama di sektor penyimpanan energi. Mari kita bahas satu persatu, mulai dari yang skala kecil. Pertama ada Powerwall. Powerwall ini adalah baterai rumah tangga yang canggih, dirancang untuk menyimpan energi dari panel surya atau bahkan dari jaringan listrik saat tarifnya lagi murah. Seperti di malam hari, bayangkan kalau listrik di rumah tiba-tiba padam karena badai atau gangguan jaringan. Powerwall langsung aktif sebagai cadangan, menjaga lampu tetap menyala, kulkas berjalan, dan bahkan AC kalau kapasitasnya cukup. Ini memberikan ketahanan energi yang luar biasa, terutama di daerah rawan pemadaman seperti California atau Puerto Rico, di mana Tesla sudah banyak instalasi. Yang lebih menarik lagi, Powerwall tidak cuma untuk rumah pribadi. Ribuan unit Powerwall bisa digabungkan menjadi apa yang disebut Virtual Power Plant atau VPP. Ini seperti pembangkit listrik virtual yang tersebar di seluruh komunitas. Cara kerjanya yaitu saat permintaan listrik di jaringan tinggi, misalnya di sore hari saat orang pulang kerja dan menyalakan AC, Tesla bisa mengambil sedikit energi dari baterai-baterai ini dan mengirimkannya kembali ke grid. Pemilik Powerwall tidak merasakan gangguan karena sistemnya pintar, hanya ambil yang tidak dipakai saja. Dan sebagai imbalannya, pemilik bisa dapat kompensasi finansial. Kemudian berdasarkan update terbaru dari Tesla pada 2025, VPP mereka sudah berkembang pesat. Misalnya di California, bersama Sunrun, mereka baru saja menyelesaikan tes besar pada Agustus 2025, di mana aset terdistribusi ini perform seperti pembangkit listrik tradisional selama puncak malam hari. Secara global, VPP Tesla telah menyalurkan energi signifikan kembali ke jaringan. Dari laporan 2024 yang mencatat 2,8 GWh sekarang di 2025 dengan pertumbuhan cepat, pemilik Powerwall bahkan sudah meraup hampir 10 juta dolar dari partisipasi VPP hanya di tahun sebelumnya. Dan angka ini terus naik dengan lebih banyak peserta. Di Puerto Rico misalnya pada Juli 2025, Tesla meluncurkan dashboard publik untuk VPP mereka, memungkinkan masyarakat melihat secara real time bagaimana membantu stabilisasi grid pasca bencana alam. Sekarang beralih ke skala yang lebih besar, yaitu Megapack. Nah, Megapack ini adalah saudara besar dari Powerwall, baterai raksasa untuk utilitas dan industri. Satu unit Megapack saja bisa menyimpan energi cukup untuk menyalakan ratusan rumah selama berjam-jam, atau bahkan ribuan kalau digabungkan. Ini dirancang untuk proyek besar seperti menstabilkan jaringan listrik nasional. Contohnya di Australia, proyek Hornsdale Power Reserve yang sering disebut Tesla Big Battery sudah terbukti menghemat jutaan dolar dengan merespons gangguan grid dalam hitungan detik. Di Hawaii, Megapack membantu menggantikan pembangkit fosil, mengurangi ketergantungan pada minyak impor. Dan berdasarkan update terbaru di 2025, Tesla baru saja meluncurkan Megapack 3 dan Megablock pada September lalu. Megapack 3 punya kapasitas lebih tinggi dengan teknologi sel baterai terbaru dari AS, Asia Tenggara, dan Cina. Sementara Megablock adalah paket all-in-one yang menggabungkan 4 Megapack dengan transformer yang membuat instalasi lebih cepat dan efisien. Produksi Megapack 3 akan dimulai di pabrik Houston akhir 2026 dengan kapasitas tahunan 50 GWh. Secara statistik, di
Q3 2025 saja, Tesla deploy 12,5 GWh energi storage, termasuk Megapack, membawa total tahun ini ke lebih dari 32 GWh untuk 9 bulan pertama, naik drastis dari tahun sebelumnya. Laporan juga bilang bahwa Megapack dipasangkan dengan solar sekarang lebih murah daripada pembangkit batu bara atau gas, membuat transisi ke green ekonomi tidak cuma ramah lingkungan, tapi juga ekonomis. Jadi kalau kita hubungkan semuanya, Tesla menciptakan siklus energi yang benar-benar tertutup dan berkelanjutan. Energi matahari ditangkap oleh solar panel atau roof di siang hari, kemudian disimpan di Powerwall untuk rumah atau Megapack untuk skala besar, lalu digunakan untuk mengisi ulang mobil Tesla dan menyalakan peralatan rumah atau bahkan mendukung operasi pabrik. Ini tidak cuma teori di 2025, Tesla sudah menjadi pemimpin global di pasar energi storage dengan 15% pangsa pasar, dan divisi ini jadi yang paling profitable dengan revenue mencapai miliaran dolar. Bayangkan dampaknya, emisi karbon turun, biaya energi lebih rendah, dan grid lebih stabil, dan mengurangi risiko pemadaman yang bisa merugikan ekonomi. Ini adalah contoh nyata dari green economy di kerja, di mana inovasi teknologi membuat energi bersih jadi andal dan terjangkau untuk semua orang. Dan inilah yang menjadi pilar kedua dari misi terbesar Tesla. Bukan cuma mobil, tapi seluruh ekosistem yang mendorong kita ke masa depan tanpa fosil. Di mana pada 2025 ini saja, dengan target pertumbuhan 50% untuk deployment energy storage dibandingkan tahun lalu yang mencapai 31,4 GWh, Tesla sedang on track untuk mencapai sekitar 47 GWh sepanjang tahun. Ini membuktikan bahwa transisi ini bukan lagi mimpi, tapi realitas yang semakin dekat dengan ekspansi ke pasar baru seperti Inggris dan peningkatan teknologi yang terus mendorong efisiensi global. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandra Andaya dengan akhiran NIM 044. Nah, kita telah banyak membahas di bagian-bagian sebelumnya tentang hardware, seperti Tesla mengeluarkan mobil, baterai, dan panel surya. Nah, sekarang di bagian keempat ini kita akan beralih ke aspek yang benar-benar membedakan Tesla dari setiap produsen mobil di planet ini. Nah, kita akan membahas otak di balik mesin. Nah, banyak analis setuju bahwa Tesla fundamentalnya bukan perusahaan mobil. Nah, Tesla adalah perusahaan perangkat lunak, data, dan kecerdasan buatan, yang kebetulan saat ini mengekspresikan teknologinya dalam bentuk mobil. Nah, inilah transformasi digital yang akan kita kupas. Ada 4 pilar utama yang akan kita bahas. Nah, yang pertama ada mobil sebagai perangkat lunak. Nah, revolusi over the air, OTA updates. Nah, pilar kedua, keunggulan data. Bagaimana jutaan mobil Tesla menjadi armada pengumpul data terbesar di dunia. Nah, kemudian pilar ketiga ada visi otonomi penuh, ambisi full self-driving atau FSD dan robotaxi network. Nah, pilar keempat, AI di dunia nyata. Lompatan dari mobil otonom ke robot humanoid, Optimus. Mari kita mulai dengan pilar pertama. Pilar pertama yang mengubah segalanya adalah konsep over the air, OTA, updates. Nah, mari kita gunakan analogi yang ada di skrip asli. Smartphone Anda. Anda membeli iPhone atau Android, dan setiap beberapa minggu atau bulan, Anda mendapatkan pembaruan. Nah, ponsel Anda mendapatkan fitur baru, keamanan yang lebih baik, dan terkadang kinerjanya menjadi lebih cepat. Nah, sekarang bayangkan ini terjadi pada mobil Anda. Nah, selama 100 tahun, industri otomotif beroperasi seperti ini. Mobil yang Anda beli di dealer adalah versi terbaik dari mobil itu. Sejak Anda membawanya pulang, nilainya terus menurun, disebut juga depresiasi. Nah, dan fiturnya tidak akan pernah bertambah. Jika ada masalah serius, Anda harus repot membawa mobil ke dealer untuk perbaikan atau recall. Nah, Tesla membalik logika ini.
Nah, mobil Tesla pada dasarnya adalah komputer canggih yang beroda. Sama seperti smartphone, mobil ini terus terhubung ke internet. Berarti, Tesla dapat mengirimkan pembaruan perangkat lunak ke seluruh armadanya secara nirkabel saat Anda tidur di rumah. Nah, laporan dampak 2024, mereka menyatakan ini ada lebih dari 250 fitur baru atau yang diperbarui dikirim ke pemilik secara global. Ini bukan hanya perbaikan kecil. Bayangkan, suatu pagi pemilik bangun dan jangkauan mobil mereka bertambah 15 km karena perangkat lunak manajemen baterainya yang lebih efisien. Bayangkan, suatu hari mereka mendapatkan fitur keamanan baru seperti sensor remote yang menggunakan kamera mobil untuk merekam upaya pencurian. Di lain waktu, mereka mendapatkan video game baru di layar utama untuk dimainkan saat mengisi daya. Ini adalah sebuah revolusi. Nah, mobil bukan lagi aset statis yang nilainya terus menurun, tapi produk yang terus berevolusi dan menjadi lebih baik seiring waktu. Ini secara fundamental mengubah hubungan antara pemilik dan mobil, menciptakan loyalitas merek yang luar biasa, dan mengubah model bisnis dari penjualan satu kali menjadi hubungan layanan dan yang berkelanjutan. Nah, mari kita bahas poin kedua, keunggulan data. Nah, pembaruan OTA adalah jalan satu arah dari perusahaan ke mobil. Nah, tapi ada jalan lain yang jauh lebih penting, aliran data dari mobil ke perusahaan. Nah, ini adalah pilar kedua, keunggulan data. Nah, disinilah letak saus rahasia AI Tesla. Nah, setiap mobil Tesla yang dilengkapi perangkat keras autopilot, dan itu berarti setiap mobil baru yang mereka jual adalah sensor pengumpul data yang canggih. Mobil ini memiliki 8 kamera, radar, dan sensor ultrasonik yang melihat dunia di sekitarnya. Nah, saat Anda mengemudi, mobil ini terus-menerus mengumpulkan data video dan data telemetri tentang bagaimana Anda mengemudi, bagaimana Anda bereaksi terhadap situasi sulit, kapan Anda mengerem, kapan Anda berbelok. Nah, bayangkan ini. Saat ini ada jutaan mobil Tesla di jalan raya di seluruh dunia, mengemudi dalam berbagai kondisi cuaca, kondisi jalan, dan menghadapi skenario tak terduga, mulai dari pejalan kaki yang menyeberang tiba-tiba di Jakarta, nah hingga badai salju di Norwegia, atau kanguru yang melompat di Australia. Semua data kasus unik atau edge case ini dikirim kembali ke superkomputer Tesla yang mereka sebut Dojo. Nah, di sana, para insinyur AI menggunakan triliunan kilometer data dunia nyata ini untuk melatih jaringan saraf atau neural network mereka. AI ini belajar, oh ini pejalan kaki, oh ini lampu merah yang ketutup salju, oh ini adalah pengendara motor yang menyalip. Setelah AI menjadi lebih pintar, apa yang Tesla lakukan? Mereka menggabungkannya ke dalam pembaruan perangkat lunak dan mengirimnya ke seluruh armada mobil melalui OTA. Nah, ini disebut feedback loop, putaran umpan balik. Jutaan mobil mengumpulkan data, kemudian AI dilatih, kemudian AI menjadi lebih pintar, kemudian jutaan mobil menjadi lebih pintar. Nah, keunggulan ini sangat kompetitif, hampir mustahil dikejar. Pesaing lain mungkin memiliki ratusan mobil uji, tapi Tesla memiliki jutaan mobil uji yang dimiliki oleh pelanggan yang mengumpulkan data untuk mereka setiap hari. Nah, untuk apa semua data dan pelatihan AI ini? Ini membawa kita ke pilar ketiga, visi otonomi penuh. Nah, kita perlu membedakan dua hal, autopilot dan full self-driving atau FSD. Nah, autopilot adalah fitur standar. Ini adalah sistem bantuan pengemudi level 2 yang canggih. Nah, bagus untuk menjaga lajur di jalan tol atau pengereman darurat. Tangan Anda harus tetap dikemudi. Nah, bedanya dengan FSD adalah ambisi utamanya. Ini adalah upaya Tesla untuk mencapai otonomi penuh, level 4 atau level 5, di mana mobil benar-benar dapat mengemudi secara mandiri di jalanan kota yang kompleks, berhenti di lampu merah, berbelok di persimpangan, dan menavigasi tanpa campur tangan manusia. Data keselamatan mereka, seperti yang disebut di skrip asli, menunjukkan bahwa mengemudi dengan autopilot aktif secara statistik jauh lebih aman daripada rata-rata pengemudi manusia di US. Nah, tujuannya adalah membuat FSD berkali-kali lipat lebih aman
karena AI tidak pernah lelah, tidak pernah mabuk, atau terdistraksi oleh smartphone. Tapi visi ini tidak berhenti pada kenyamanan. Implikasi ekonomi terbesarnya adalah robotasi network. Nah, inilah idenya. Ketika FSD sudah terbukti sepenuhnya aman dan disetujui regulator, mobil Tesla tidak akan hanya diam di parkiran saat Anda bekerja atau tidur. Nah, Anda bisa membukanya di aplikasi Tesla dan mobil Anda akan pergi sendiri, beroperasi sebagai taksi otonom, menjemput penumpang, mengantar mereka, dan menghasilkan pendapatan untuk Anda. Ini secara drastis akan mengubah ekonomi kepemilikan mobil. Mobil Anda berubah dari beban, biaya bensin, parkir, asuransi, menjadi aset yang menghasilkan passive income. Nah, mengurangi biaya transportasi, biaya per mil akan anjlok, membuatnya lebih murah daripada memiliki mobil atau bahkan naik angkutan umum. Mengubah wajah kota, kita akan membutuhkan lebih sedikit mobil di jalan karena utilisasi satu mobil meningkat drastis, mengurangi kemacetan dan kebutuhan lahan parkir. Inilah taruhan triliunan dolar Tesla. Mereka tidak menjual mobil, mereka menjual opsi untuk aset transportasi otonom di masa depan. Nah, pilar keempat dan terakhir menunjukkan kemana arah visi AI ini. Nah, melampaui mobil, ini adalah robot humanoid, Optimus. Nah, ini mungkin terlihat seperti fiksi ilmiah, tetapi logikanya sangat kuat. Nah, Tesla berargumen bahwa jika Anda berhasil memecahkan masalah AI di dunia nyata untuk FSD, yaitu menciptakan AI yang dapat memahami dan menavigasi dunia 3D yang kompleks dan tidak terduga, dan dinamis, apalagi jalan raya kan. Nah, maka Anda telah memecahkan sebagian besar masalah fundamental untuk AI di dunia nyata. Anda dapat mengambil otak FSD tersebut, menaruhnya di tubuh yang berbeda, dan memberinya tugas yang berbeda. Nah, dalam hal ini tubuh humanoid. Nah, tujuan Optimus, seperti yang disebutkan di skrip asli, adalah untuk mengotomatisasi tugas-tugas yang berulang, membosankan, dan berbahaya. Nah, fase pertama adalah menggunakannya di pabrik Gigafactory mereka sendiri. Nah, Optimus dapat memindahkan suku cadang, memasang baut, atau melakukan pekerjaan manual yang berat. Nah, Tesla menjadi pelanggan pertama dan utama mereka. Nah, fase kedua adalah untuk penggunaan komersial dan domestik. Nah, membantu di lokasi konstruksi, logistik gudang, atau bahkan membantu pekerjaan rumah tangga. Nah, ini adalah transformasi digital yang meluas ke tenaga kerja itu sendiri. Nah, visi jangka panjang Tesla adalah menggunakan AI untuk mengatasi kelangkaan tenaga kerja dan secara drastis meningkatkan produktivitas ekonomi. Jadi, mari kita rangkum. Nah, bagian keempat ini menunjukkan bahwa otak di balik Tesla adalah inti dari segalanya. Nah, melalui otak update, mereka mengubah mobil dari produk statis menjadi perangkat lunak yang berevolusi. Melalui armada pengumpul data, mereka membangun keunggulan AI yang tak tertandingi. Melalui FSD dan robotaxi, mereka bertujuan untuk mendefinisikan ulang seluruh ekonomi transportasi. Dan melalui Optimus, mereka mengambil fondasi AI yang sama untuk merevolusi dunia kerja. Seperti yang dikatakan skrip asli, melalui perangkat lunak, AI, dan visi otonomi, Tesla tidak hanya mentransformasi mobil, tetapi juga mendefinisikan ulang konsep transportasi, tenaga kerja, dan interaksi kita dengan teknologi di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Dan di bagian sebelumnya, kita telah membahas misi produk kendaraan dan ekosistem energi Tesla. Banyak yang mengira inovasi Tesla berhenti di mobilnya. Mereka salah. Inovasi terbesar Tesla yang paling ditakuti oleh kompetitor itu mungkin adalah pabriknya. Di mana bagian kelima ini kita akan membongkar mesin di balik Tesla, inovasi radikal mereka dalam manufaktur dan manajemen rantai pasok. Nah, Elon Musk sering mengulang filosofi inti mereka, produk jangka panjang. Tesla yang sebenarnya adalah pabrik itu sendiri. Mereka menyebutnya mesin yang membangun mesin. Apa artinya ini? Pabrik tradisional dilihat sebagai biaya cost center, tempat statis untuk merakit suku cadang.
Tesla melihat pabrik sebagai produk yang dinamis, sama seperti iPhone yang membangun iOS 17 lalu iOS 18. Pabrik Tesla terus berevolusi. Gigafactory di Nevada adalah versi 1.0. Gigafactory di Shanghai adalah versi 2.0, dibangun dalam waktu kurang dari setahun dan jauh lebih efisien. Gigafactory Berlin dan Texas adalah versi 3.0 yang memperkenalkan inovasi paling radikal yang akan kita bahas. Tesla secara konstan mengiteratisasi desain pabriknya untuk mengurangi waktu, biaya, dan jejak fisik. Nah, selanjutnya seperti integrasi vertikal versus model OM tradisional. Untuk memahami betapa revolusionernya ini, kita harus melihat bagaimana mobil biasanya dibuat. Industri otomotif tradisional seperti Toyota, Volkswagen, atau Ford beroperasi pada model outsourcing. Mereka adalah OM, Original Equipment Manufacturing. Mereka merancang mobil tapi membeli sebagian besar komponen dari ribuan pemasok. Pemasok tier 1 seperti Bosch untuk elektronik, Denso untuk AC, pemasok tier 2 yang menjual chip ke Bosch, dan seterusnya. Rantai ini sangat panjang, lambat, apalagi mahal. Tesla sebaliknya menerapkan integrasi vertikal secara ekstrim. Mereka tidak mau menunggu pemasok merancang komponen, jadi mereka membuatnya sendiri. Tesla membuat motor listriknya sendiri. Tesla membuat sebagian sel baterainya sendiri. Tesla membuat kursinya sendiri untuk beberapa waktu. Dan yang paling penting, Tesla menulis perangkat lunaknya sendiri. Mengapa? Kecepatan. Jika Tesla ingin mengubah sesuatu, mereka hanya perlu mengubah desain di internal. Produsen lain harus bernegosiasi dengan pemasok yang mungkin butuh 3 tahun atau siklus desain yang baru. Ini memungkinkan Tesla berinovasi jauh lebih cepat. Nah, selanjutnya seperti revolusi manufaktur, gigapress, dan first principles thinking. Inovasi manufaktur paling fisik dan terkenal dari filosofi ini adalah gigapress. Tampilan visual gigapress ini adalah mesin die casting cetak bertekanan tinggi terbesar di dunia, seukuran rumah kecil. Ini adalah contoh sempurna dari first principle thinking yang diterapkan pada manufakturnya. Pertanyaannya bukan bagaimana cara kita merakit 70-100 bagian chassis belakang mobil dengan lebih cepat. Pertanyaannya adalah mengapa kita perlu merakit 70-100 bagian? Jawabannya, kita tidak perlu. Tampilan visual perbandingan sasis. Sasis belakang mobil tradisional seperti model 3 awal terdiri dari puluhan lembar logam yang harus dicap, dilas, dan direkatkan oleh ratusan robot. Proses ini kompleks, bising, dan juga mahal tentunya. Nah, Gigapress mengambil aluminium cair dan dalam satu tembakan mencetak seluruh chassis belakang dan sekarang depan mobil sebagai satu bagian yang tunggal. Dampaknya sangatlah luar biasa. Biaya dan waktu tentunya. Mengurangi biaya produksi chassis hingga 40% dan waktu produksi secara drastis. Kompleksitas pabrik menghilangkan kebutuhan akan 300 hingga 1000 robot pengelasan. Pabrik menjadi lebih kecil, lebih tenang, lebih murah untuk dibangun, dan lebih cepat untuk ditingkatkan. Kualitas produk. Chassis tunggal ini lebih ringan, menambah jangkauan baterai, dan lebih kaku, meningkatkan keamanan dan handling mobil. Sangat-sangatlah bagus ya. Nah, selanjutnya adalah tantangan dan trade-off gigapress. Namun, model ini bukannya tanpa kritik. Pendekatan ini memiliki trade-off atau pertukaran antara tantangan terbesarnya adalah repairability, kemudahan dalam perbaikan. Bagi konsumen, jika terjadi tabrakan hebat yang merusak bagian chassis tunggal ini, perbaikannya bisa menjadi sangatlah rumit dan mahal. Bengkel perbaikan independen tidak memiliki gigapress. Ini seringkali berarti biaya asuransi yang lebih tinggi, dan dalam beberapa kasus, mobil lebih mudah dinyatakan total loss atau rugi total oleh perusahaan asuransi. Jadi,
Tesla mengorbankan kemudahan perbaikan pasca pembelian demi efisiensi manufaktur yang luar biasa. Ini adalah bagian analisis penting dalam studi kasus mereka. Selanjutnya seperti pabrik yang berkelanjutan, manufaktur, atau ekonomi. Tentu saja, pabrik masa depan harus berkelanjutan. Tapi di Tesla, berkelanjutan juga berarti efisiensi ekonomi. Ini bukan hanya tentang citra hijau yang biasa diperbincangkan atau dibahas oleh Indonesia. Ini tentang economics, energi gigafactory Berlin misalnya, ditenagai 100% oleh energi terbarukan. Panel surya raksasa ditabrak di atap pabrik, berarti biaya operasional OPEX yang lebih rendah dan lebih dapat diprediksi. Air. Menanggapi kekhawatiran lokal di Berlin, Tesla mengimplementasikan teknologi canggih untuk mengurangi konsumsi air perkendaraan secara signifikan, jauh di bawah rata-rata industri. Limbah Gigafactory Shanghai berhasil mendaur ulang 100% limbahnya. Produksinya pada tahun 2024. Efisiensi sumber daya berarti penghematan biaya. Inilah mengapa Tesla memiliki margin keuntungan, profit margin per mobil yang jauh lebih tinggi daripada produsen mobil lain. Meskipun mereka secara agresif menurunkan harga jual mobil. Nah, selanjutnya adalah rantai pasok yang proaktif dari mineral ke baterai. Nah, sekarang kita bahas. Mari kita bicara tentang apa yang masuk ke dalam pabrik. Rantai pasok baterai adalah jantung dari produk Tesla dan sumber bahan bakunya seperti litium, nikel, kobalt sangatlah krusial dan sensitif secara geopolitik. Tesla tidak mau bergantung pada pemasok, jadi mereka mengambil dua langkah besar yang proaktif. Langkah pertama adalah seperti mengubah komposisi kimia baterai. Tesla mempopulerkan penggunaan baterai LFP yang biasa kita kenal sebagai bukan yang biasa kenal, yang disebut oleh lithium iron phosphate. Ini adalah langkah strategis yang jenius. Baterai LFP ini memiliki beberapa keunggulan besar. Etika dan biaya. LFP tidak tahu menggunakan nikel atau kobalt sama sekali. Ini menghilangkan dua material yang paling mahal dan problematis secara etika dari rantai pasok. Dari segi keamanan dan daya tahan, LFP ini lebih stabil, tidak mudah terbakar, dan memiliki siklus hidup jumlah pengisian daya yang jauh lebih panjang daripada baterai berbasis nikel. Kini, hampir semua mobil standar range Tesla menggunakan LFP, membuat mereka lebih murah untuk diproduksi dan lebih tahan lama. Langkah kedua adalah transplantasi rantai pasok. Untuk mobil long range yang masih butuh nikel, Tesla beralih ke direct sourcing. Mereka membuat kontrak langsung dengan penambang di Australia, di Kanada, serta di Caledonia, baru melewati perantara. Ini memberi mereka visibilitas, kontrol harga, dan kemampuan untuk mengaudit praktik penambangan secara langsung untuk memastikan standar etika dan lingkungan terpenuhi. Bagi kita menutup lingkaran ekonomi sirkular dan tambang urban. Akhirnya, apa yang terjadi pada produk di akhir masa pakainya? Inilah endgame dari keberlanjutan ekonomi sirkular. Nah, bahan bakar fosil dibakar dan hilang selamanya. Material baterai, litium, nikel, tembaga adalah aset berharga yang dapat didaur ulang hampir tanpa batas. Tesla menyebut ini sebagai tambang urban. Mengapa demikian? Menambang litium baru dari tanah di Australia. Jika Anda bisa menambang litium yang sudah murni dari baterai bekas di California, ini jauh lebih murah dan lebih ramah lingkungan. Seperti laporan dampak 2024 menyoroti upaya besar Tesla dalam hal ini. Mereka sedang membangun fasilitas daur ulang baterai internal. Mereka tidak menggunakan metode pyrometallurgi atau peleburan suhu tinggi yang boros energi. Sebaliknya, mereka mengembalikan proses hydrometallurgy berbasis air kimia yang dapat memulihkan lebih dari 90% material penting. Pada tahun 2024, mereka telah memproses material daur ulang yang cukup untuk memproduksi
sampai 21.000 baterai mobil model Y baru. Visi jangka panjangnya adalah menutup lingkaran atau biasa kita dengar dengan closing the loop, di mana baterai yang lama menjadi sumber bahan baku utama untuk baterai yang lebih baru. Ini adalah satu contoh keamanan rantai pasok, inovasi teknologi seperti Gigapress, dan komitmen pada ekonomi sirkular melalui daur ulang. Tesla sedang membangun cetak biru untuk industri manufaktur abad ke-21. Mereka telah membuktikan bahwa manufaktur yang berkelanjutan, efisien, dan berbiaya rendah bukan hanya mungkin, tetapi juga merupakan keunggulan kompetitif terbesar mereka. Selanjutnya, kita akan membahas dampak global dari semua upaya ini di bagian ke-6. Selanjutnya, kita akan membahas dampak global apa sih dari semua upaya ini pada bagian ke-6 yang akan saya serahkan ke teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup, mari kita evaluasi dampak global Tesla, tantangan yang dihadapinya, dan visinya untuk masa depan yang berkelanjutan. Selama 2 dekade terakhir, Tesla bukan hanya menjadi perusahaan otomotif, tetapi simbol revolusi energi bersih dunia. Dari awal yang sederhana di California, hingga menjadi salah satu perusahaan paling berpengaruh di dunia, perjalanan Tesla menunjukkan bahwa inovasi dan idealisme dapat berjalan bersama untuk menciptakan perubahan nyata. Visinya sangat jelas, yaitu mempercepat transisi dunia menuju energi berkelanjutan. Dampak Tesla terhadap dunia sangat luas dan nyata. Pada tahun 2024 saja, para pemilik kendaraan Tesla membantu menghindari pelepasan hampir 32 juta metrik ton karbon dioksida ekivalen ke atmosfer. Angka ini setara dengan meniadakan emisi tahunan dari lebih dari 7 juta mobil bensin. Selain itu, Tesla telah menciptakan lebih dari 125 pekerjaan di sektor energi bersih secara global, mulai dari teknisi baterai, insinyur perangkat lunak, hingga pekerja di gigafactory di berbagai negara. Dan yang paling penting, Tesla mengubah cara dunia memandang mobil listrik dari sesuatu yang dianggap lambat dan tidak praktis menjadi simbol gaya hidup modern dan ramah lingkungan. Tesla tidak hanya membuat mobil, mereka membangun sebuah ekosistem energi berkelanjutan, mulai dari mobil listrik, panel surya, penyimpanan energi Powerwall dan Megapack, hingga jaringan pengisian cepat supercharger yang kini tersebar di lebih dari 40 negara. Ekosistem ini menciptakan siklus energi yang saling terhubung, di mana listrik bersih yang dihasilkan dari matahari dapat langsung digunakan untuk pergerakan kendaraan, rumah, bahkan jaringan industri. Inilah pendekatan holistik yang membuat Tesla lebih unik dibandingkan dengan pesaingnya. Dengan menjadikan mobil listrik sebagai produk yang diidamkan, Tesla memaksa seluruh industri otomotif untuk beradaptasi. Produsen mobil besar seperti Volkswagen, BMW, Hyundai, hingga Toyota kini berlomba meluncurkan kendaraan listrik mereka sendiri. Bahkan, pemerintah di seluruh dunia mulai menetapkan target pelarangan mobil berbahan bakar fosil dalam 10 hingga 15 tahun ke depan. Efek domino ini sering disebut sebagai Tesla Effect, di mana satu perusahaan memicu gelombang perubahan sistematik di seluruh dunia. Dampaknya juga terasa pada sektor energi dan tambang. Permintaan terhadap baterai, litium, dan nikel meningkat, mendorong inovasi dalam daur ulang dan rantai pasok berkelanjutan. Namun, perjalanan Tesla tidak selalu mulus. Ada beberapa tantangan besar yang mereka hadapi. Yang pertama, persaingan ketat. Saat ini, perusahaan seperti BYD, NIO, Rivian, dan Lotus Motor mulai merebut pangsa pasar. Beberapa di antaranya bahkan menawarkan mobil listrik dengan harga yang lebih terjangkau. Yang kedua, produksi dan rantai pasok. Meningkatkan kapasitas produksi global memerlukan bahan baku seperti litium dan kobalt yang pasokannya terbatas. Keterlambatan dan masalah logistik
sering menjadi kendala dan memenuhi permintaan yang terus meningkat. Yang ketiga, kritik sosial dan keselamatan. Tesla mendapat sorotan tajam soal kondisi kerja di pabrik, kecelakaan yang melibatkan fitur autopilot, serta pernyataan kontroversial dari CEO-nya, yaitu Elon Musk. Semua ini menunjukkan bahwa menjadi pionir di industri global berarti juga harus siap menghadapi tekanan publik yang besar. Meskipun begitu, Tesla tidak tinggal diam. Perusahaan ini terus berinovasi dalam hal efisien dan transparansi. Mereka mengembangkan sistem daur ulang baterai agar limbah elektronik bisa diminimalkan. Melalui program Tesla Recycling, bahan seperti nikel dan litium dapat digunakan kembali hingga 95%. Tesla juga berinvestasi besar dalam membangun pabrik baru, seperti Gigafactory Texas, Gigafactory Berlin, dan Gigafactory Meksiko, untuk memperluas kapasitas produksi global. Selain itu, Tesla mulai membuka laporan berkelanjutan tahunan yang memaparkan sumber bahan baku dan dampak lingkungan dari setiap produknya. Visi masa depan Tesla tertuang dalam Master Plan Part 3 yang dipublikasikannya pada tahun 2023. Berbeda dari rencana sebelumnya, kali ini Tesla tidak hanya fokus pada kendaraan, tetapi seluruh sistem energi dunia. Mereka memetakan langkah-langkah realistik untuk mengalihkan semua sektor listrik, industri, transportasi, dan bahan bakar ke energi terbarukan. Tesla memperkirakan bahwa dengan investasi global sekitar 10 triliun dolar Amerika Serikat, dunia dapat mencapai 100% energi berkelanjutan dalam waktu kurang dari 25 tahun. Rencana ini bukan sekedar impian futuristik, tapi roadmap nyata yang berbasis data dan teknologi yang sudah ada. Selain energi, Tesla juga terus memperluas fokusnya ke kecerdasan buatan atau AI dan robotika. Mereka mengembangkan Tesla Bot, robot humanoid yang dirancang untuk membantu pekerjaan berulang di pabrik dan rumah. Di sisi lain, pengembangan Full Self Driving atau FSD atau mengemudi otonom terus berlanjut dengan pembaruan software yang dikirim langsung ke mobil pengguna. Tesla juga meneliti baterai generasi baru 4680 yang menawarkan jarak tempuh lebih panjang, waktu pengisian lebih cepat, dan umur pakai lebih lama. Semua ini menunjukkan bahwa Tesla melihat masa depan bukan hanya mobil listrik, tetapi sistem hidup yang terintegritas antara manusia, mesin, dan energi. Tesla memahami bahwa transisi energi listrik tidak bisa dilakukan sendiri. Karena itu, mereka aktif bekerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah lokal, perusahaan energi, hingga universitas dan startup. Misalnya, di beberapa negara, Tesla membantu membangun microgrid yang memanfaatkan energi matahari untuk masyarakat terpencil. Dampak sosialnya sangat besar, yaitu menyediakan listrik di daerah tanpa akses energi, menciptakan lapangan kerja hijau, dan memperkuat ketahanan energi global. Inilah wujud nyata dari misi Tesla, bukan hanya menjual produk, tetapi membangun masa depan untuk semua orang. Kesimpulannya, Tesla bukan hanya perusahaan teknologi, tetapi simbol perubahan zaman. Dari mobil listrik pertama yang mengubah cara kita melihat kendaraan, hingga inovasi baterai, tenaga surya, dan sistem penyimpanan energi. Tesla telah menunjukkan bahwa keberlanjutan bisa berjalan beriringan dengan kemajuan ekonomi dan kemajuan teknologi. Lebih dari sekedar produsen mobil, Tesla adalah gerakan menuju masa depan yang lebih bersih, lebih efisien, dan lebih cerdas. Mereka tidak hanya menjual kendaraan, tetapi menjual gagasan besar bahwa dunia tanpa ketergantungan pada bahan bakar fosil bukanlah utopia, melainkan arah nyata yang sedang kita tuju bersama. Perjalanan mereka menginspirasi banyak pihak. Pemerintah di seluruh dunia kini mulai menata ulang kebijakan energi. Perusahaan otomotif lain beralih ke mobil listrik,
dan masyarakat semakin sadar pentingnya peran teknologi dalam menjaga bumi bagi generasi mendatang. Namun tentu, tanggung jawab ini tidak hanya milik Tesla saja. Masa depan berkelanjutan adalah tugas bersama antara inovator, pemerintah, dunia industri, dan kita semua bagi konsumen. Dengan setiap langkah kecil, dari menghemat energi, memilih transportasi ramah lingkungan, hingga mendukung inovasi hijau, kita ikut menjadi bagian dari perubahan besar ini. Pada akhirnya, kisah Tesla adalah pengingat bahwa perubahan besar selalu dimulai dari keberanian untuk bermimpi dan bertindak. Visi mereka tentang dunia yang bebas emisi bukan hanya mimpi perusahaan, tetapi cita-cita umat manusia untuk hidup lebih baik di planet yang sama. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video yang kelompok kami buat ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus berinovasi dan berkontribusi menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.